Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Aliska yang ada di rumah. Jumpa lagi dengan Bu Ida di channel kita tercinta Aliska TV. Baiklah sahabat Aliska yang ada di rumah, kali ini kita akan belajar tema 2, subtema 3, pembelajaran 1 tentang bersatu kita teguh. Sahabat Aliska yang ada di rumah, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa merupakan kewajiban seluruh rakyat Indonesia. Karena negara kita terdiri dari berbagai suku, agama, dan ras. Nah, sebagai pelajar, kalian dapat bersatu dengan berdiskusi saat belajar di sekolah, di rumah, di kelas. Persatuan yang memperteguh tekad dalam mencapai tujuan telah dicontohkan oleh para pejuang pada zaman dahulu. Proklamasi Indonesia sebagai tonggak kemerdekaan Indonesia merupakan wujud dari persatuan bangsa Indonesia. Kemerdekaan Indonesia itu dicapai setelah melalui perjalanan yang panjang oleh para pejuang bangsa melawan penjajah. Persatuan yang kuat memperteguh tekad mereka untuk mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Nah, keteguhan hati dalam mewujudkan persatuan dapat dicontohkan dari seorang pemuda di masa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Baiklah sahabat Aliska yang ada di rumah, sekarang kita amati gambar berikut. Di situ ada gambar BM Diah, ada gambar naskah proklamasi tulisan tangan Insinyur Soekarno, dan ada gambar naskah proklamasi yang sudah diketik oleh Sayuti Melik. Nah, sekarang kita akan membaca bersama-sama teks bacaan berikut agar kita mengetahui hubungan antara ketiga gambar tersebut. BM Diah dan naskah asli proklamasi. Teks proklamasi awalnya ditulis tangan oleh Soekarno, kemudian diketik oleh Sayuti Melik agar terlihat rapi. Teks asli tersebut kemudian dibuang ke tempat sampah. Salah seorang pemuda yang ikut hadir pada saat persiapan proklamasi kemerdekaan adalah BM Diah. Ia mengambil naskah asli dari tong sampah dan disimpannya. Ia menilai bahwa teks tersebut memiliki sejarah tinggi. Naskah asli yang disimpan BM Diah selama 46 tahun 9 bulan 19 hari kemudian dikembalikan kepada bangsa Indonesia. Dia membawa naskah asli proklamasi kemerdekaan RI pada Selasa pagi 19 Mei 1992 pukul 10.30 dan menyerahkannya melalui Presiden Soeharto. Naskah itu kemudian disimpan oleh Arsip Nasional atas anjuran Soeharto. Keputusan BM Diah untuk menyimpan naskah asli sangat tepat. Seluruh bangsa Indonesia sampai sekarang dapat menikmati naskah asli proklamasi dan banyak belajar dari kejadian saat itu. Sahabat Aliska yang ada di rumah, dari bacaan tersebut kita amati bersama apakah kata-katanya termasuk kata baku. Sekarang akan Bu Ida jelaskan dulu apa itu kata baku. Kata baku adalah kata yang digunakan dalam situasi resmi. Penulisannya dan pengucapannya itu sesuai dengan pedoman ejaan yang disempurnakan atau EYD. Sekarang coba lihat contoh kata tidak baku dan contoh kata baku berikut. Yang pertama, nasihat. Kata bakunya nasihat. Yang nomor 2, apotik. Kata bakunya apotek. Yang ketiga, cuman. Kata bakunya cuma.
Yang keempat, gubuk menggunakan G. Nah, contoh kata bakunya gubuk menggunakan huruf K. Yang kelima, jadwal. Nah, contoh kata bakunya yaitu jadwal. Setelah kita tahu kata tidak baku dan kata baku, Bu Ida ingin kalian mencari 5 kata tidak baku dan 5 kata baku. Kemudian silahkan kerjakan di buku tugas. Kalian boleh mencari di Google atau di buku. Nah, kemudian kalian tulis di buku tugas. Silahkan kerjakan ya. Oke, anak-anakku sekalian, baiklah sahabat Aliska yang ada di rumah, mungkin ini saja pembelajaran kita pagi ini, dan kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.